Baik, hari ini kita akan membahas tentang hukum pidana terkait dengan apa yang dimaksud sebagai tindak pidana atau disebut strafbaar feit. Strafbaar feit yang dalam rumusan bahasa Belandanya itu adalah suatu delik yang menurut Simons dia disebut juga sebagai delik atau tindak pidana. Nah, kita coba lihat apa definisi daripada strafbaar feit tersebut dari beberapa ahli. Nah, kita lihat di sini menurut Utrecht. Utrecht mengatakan bahwanya strafbaar feit itu ada suatu peristiwa pidana. Peristiwa pidana yang terjadi yang memiliki elemen-elemen perbuatan pidana. Sedangkan menurut Mulyatno disebut sebagai perbuatan pidana, tindakan pidana ya yang dilakukan. Lalu ada perbuatan yang dapat dihukum, ada juga disebut sebagai tindak pidana. Jadi klasifikasi strafbaar feit itu dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, atau perbuatan hukum. Nah, pengertian tentang unsur-unsur pidana tadi yang disebut sebagai strafbaar feit. Nah, menurut beberapa pandangan ahli, ada Simons, ada Van Hemel, ada Metzger dan Carney, Bauman dan lain-lain. Ini mengatakan bahwa pengertiannya adalah suatu delik atau perbuatan yang disebut sebagai pengertian unsur-unsur tindak pidana. Nah, dalam konteks ini dia mengatakan bahwasannya perbuatan pidana tersebut adalah menurut ketentuan-ketentuan monoistis dan dualistis. Nah, kita coba lihat beberapa pengertian tersebut. Simons mengatakan strafbaar feit adalah suatu perbuatan atau kelakuan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana, diancam dengan pidana, mempunyai sifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada seorang. Jadi kalau kita lihat ada 3 unsur. Unsur pertama adalah perbuatan yang kita kenal sebagai actus reus, ya, perbuatan itu ada ancamannya, ada ancaman pidananya dalam peraturan ini. Lalu perbuatan itu memiliki sifat melawan hukum. Nah, kalau bicara tentang sifat melawan hukum, pasti ada unsur kesalahan dalam situ yang disebut sebagai mens rea-nya, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, kalau dikatakan dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan, itu menyangkut pertanggungjawaban pidana. Karena ada orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Kita ketahui nanti pelajari dalam sesi berikutnya mengenai alasan-alasan yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Lalu menurut pandangan monistis, perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, ya, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, pandangan monistis ini tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Jadi unsur kesalahan perbuatan itu ada pada satu orang. Nah, pandangan inilah yang disebut sebagai pandangan perbuatan, ya, tanpa kesalahan tidak dapat dipidana. Hanya ada dalam satu orang. Nah, kita lihat pandangan ahli lain. Menurut Jonker mengatakan suatu tindakan yang melawan hukum dilakukan dengan sengaja, ya, dengan niat, kehendak, ya, atau tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sengaja atau tidak sengaja, ya, dengan sengaja, tidak sengaja itu karena kelalaiannya yang disebut sebagai culpa, karena kelalaiannya. Kalau menurut Van Bemmelen mengatakan tindak pidana semata-mata tidak terdiri dari perbuatan dan akibat, tetapi juga diikuti dengan keadaan-keadaan tertentu yang meliputinya. Jadi perbuatan pidana delik itu bukan hanya perbuatan, keadaan seseorang juga dapat dikategorikan sebagai suatu delik pidana. Ya, keadaan orang tua yang diam membiarkan anaknya mati itu merupakan tindak pidana.
keadaan orang yang membiarkan orang yang dalam pengawasannya dalam keadaan bahaya, itu juga masuk kategori suatu perbuatan tindak pidana. Nah, bagaimana pandangan dualistis? Pandangan dualistis mengatakan stakbar fake adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana dan bersifat melawan hukum. Ya, jadi ada perbuatan memenuhi unsur dan memiliki sifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukum ini nanti kita bicara sifat melawan hukum dalam pertemuan berikutnya. Ada dua, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Ya, lalu pandangan dualistis ini memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Jadi kalau kita melihat pandangan dualistis ini, dia bisa memisahkan antara perbuatan dan kesalahan orang. Ya, jadi bisa saja perbuatannya dilakukan si A, kesalahannya dilakukan kepada B. Jadi pertanggungjawaban hukumnya bisa orang tanpa perbuatan juga bisa dimintakan pidana karena apa? Karena dia melakukan kesalahan. Contohnya apa? Nah, kita lihat nanti dalam tindak pidana korporasi contohnya begitu ya. Dalam korporasi memang korporasi tidak dilakukan suatu perbuatan, dia dilakukan perbuatan representasi, tapi kesalahannya sama dia bisa dimintakan pertanggungjawaban. Jadi perbedaan antara monoistis dan dualistis. Kalau monoistis, dia yang melakukan perbuatan, kesalahannya harus pada dia. Tidak bisa orang lain dimintakan kesalahannya atas perbuatan dia. Tetapi kalau dalam pandangan dualistis, dia bisa dimintakan kesalahan kepada orang lain walaupun dia tidak melakukan suatu perbuatan. Nah, inilah apa pandangan-pandangan sehubungan dengan delik atau peristiwa atau perbuatan pidana. Nah, kalau kita lihat mengenai unsur, apa itu unsur-unsur dalam pidana tersebut? Nah, unsur dalam pidana itu adalah suatu elemen. Ya, kalau kita bicara contohnya apa? Tindak pidana, contohnya tindak pidana 372, ya, tindak pidana penggelapan, ya. Barang siapa memiliki barang orang lain yang ada padanya bukan kejahatan, ya, untuk dimiliki, ya. Nah, kalau unsur-unsurnya barang siapa tentu terkait dengan apa? Perbuatan orang tersebut ingin memiliki barang yang bukan miliknya sebagian atau seluruhnya yang ada padanya bukan karena suatu kejahatan. Nah, elemennya apa? Elemennya yang tentu barang siapa artinya setiap orang, ya, memiliki sebagian atau seluruhnya. Dia memiliki, apa maksud memiliki? Memiliki artinya dia menguasai sehingga orang lain tidak bisa atau bahkan pemiliknya sendiri tidak bisa mengakses ataupun mengalihkan barang tersebut. Karena apa? Karena barangnya sudah dijual, karena barangnya sudah dihibahkan, atau karena barangnya sudah habis dipergunakan, ya. Padahal itu barang adalah barang yang dititipkan padanya, bukan karena kejahatan ada padanya. Contohnya karena dititipkan, ya karena kekuasaan jabatannya, dia memiliki barang tersebut. Itu disebut sebagai apa? Sebagai elemen, ya, sebagai unsur. Ya, tadi sudah sebutkan contohnya di pasal 372 tersebut tentang pasal penggelapan. Nah, aspek-aspek dalam delik antara lain, manusia atau siapa yang dapat dipidana apabila terdapat perbuatan yang dilarang. Nah, saya kasih contoh 372 tadi. Manusianya siapa? Barang siapa, ya? Terdapat perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang apa? Memiliki barang itu sebagian atau seluruhnya. Dia dilarang untuk memiliki. Dengan cara apa tadi memiliki? Menjual, menghibahkan, menggunakan, menghabiskan. Nah, itulah perbuatan yang dilarang tadi tersebut. Nah, perbuatan atau delik yang dilarang itu dapat dipidana. Apakah perbuatan tadi yang 372 dapat dipidana? Bisa dipidana. Kenapa? Karena dia memiliki barang tersebut yang ada padanya bukan karena kejahatan. Nah, itu contoh yang dimaksud sebagai elemen-elemen, unsur-unsur dalam suatu delik dalam pasal-pasal yang dapat dipidana. Nah, kita lihat menurut Simons, unsur objektif. Jadi dalam konsep unsur-unsur pemidanaan tadi, contohnya di pasal 372 tadi, ada yang disebut sebagai unsur objektif, ada juga unsur subjektif. Apa itu unsur objektif dan unsur subjektif? Unsur objektif ada yang terkait dengan perbuatan pidananya.
Apakah perbuatan pidananya itu melakukan contohnya penggelapan, melakukan pencurian, dan bagaimana caranya dia melakukan suatu dapat dikategorikan sebagai contohnya pencurian ya di pasal 362 atau penggelapan ya contohnya di pasal 372 tersebut. Itu adalah objektifnya. Sedangkan unsur subjektifnya adalah apakah perbuatan itu memiliki unsur kesalahan. Subjektifnya dilakukan secara sengaja atau orang tersebut yang melakukan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Nah, ini yang disebut sebagai unsur subjektif. Nah, kalau menurut Simon kita lihat unsur objektif terdiri dari perbuatan manusia, apakah perbuatan yang positif atau perbuatan negatif, voluntary, sukarela, maksudnya sengaja atau karena kelalaiannya, segala offset atau culpa, ya, memiliki offset kesengajaan, dolus atau karena kealpaannya, membiarkan, culpa. Lalu diancam dengan pidana. Ada nggak perbuatan pidana yang mempidana sebagai suatu perbuatan pidana? Tadi contohnya pencurian di 362, penggelapan di 372. Apakah perbuatan itu melawan hukum? Nah, melawan hukum berarti ada aturan yang melanggar atau yang dilanggar secara formil atau secara material dari perbuatan itu tersebut. Lalu dilakukan dengan kesalahan. Nah, tadi ada unsur kesalahan. Kenapa kesalahan? Kalau dia memiliki barang sebagian atau seluruhnya yang ada padanya milik orang lain, maka itu ada unsur kesalahan. Tapi kalau dia tidak menggunakan atau tidak memiliki, hanya menyimpan atau menaruh ke tempat tertentu, ya, lalu hilang karena bukan kesalahannya atau karena kebakaran atau apapun itu dicuri orang lain, maka nggak ada unsur perbuatan melawan hukumnya, ya. Tapi karena ada niatnya, perbuatannya dilakukan sendiri, ya, atau karena orang lain atas izin, contohnya dari penggelapan tadi atas izin pemilik barang, ya, lalu barang tersebut dihibahkannya, ya dia nggak masalah karena ada izin. Nah, itu nggak ditemukan perbuatan melawan hukumnya. Lalu dilakukan dengan kesalahan. Nah, dilakukan dengan kesalahan, ya, ada perbuatan yang sengaja, ya, melakukan itu, ya, bukan karena suatu hal-hal yang lain, ya, ada sengaja. Nah, oleh orang yang oleh orang yang dapat atau mampu. Ada orang yang tidak mampu bertanggung jawab, ada, ya, orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Kalau kita lihat pasal 44 KUHP dikatakan ada orang yang jiwanya terganggu, sakit jiwa, tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagai alasan pemaaf. Atau ada pasal yang lain yang menyebutkan bahwasanya mulai dari pasal 48, 49, ya, mengenai tentang pembelaan terpaksa atau keadaan darurat, not stand, ya, notwares, atau perintah jabatan di pasal 50 dan 51 tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Nah, jadi inilah dari angka 1 sampai angka 3 ini adalah unsur objektif yang menyangkut tentang perbuatan orang tersebut, sedangkan unsur yang nomor 4 dan nomor 5 ini adalah unsur subjektif, ya, yang terkait dengan kesalahan orang tersebut, unsur yang dari dirinya, dari orang tersebut. Nah, kita lihat tentang Haswinkel dan Suringa. Apa katanya? Nah, unsur tindak pidana menurut pakar ini adalah tiap delik yang terdapat dalam unsur tindak pidana seseorang. Delik atau perbuatan delik yang ada yang membuat akibat. Jadi ada akibat dari suatu perbuatan. Lalu ada unsur psikis. Psikis itu adalah physical danger atau tekanan yang keras dari fisiknya. Ya, apakah itu seperti pemukulan, apakah itu dari contohnya pendorongan, atau dari di pikirannya yang melakukan penipuan atau penggelapan, dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, ya, atau dengan dolus atau culpa sebagai sudut. Lalu keadaan objektif, keadaan subjektif. Tadi kita sudah lihat unsur subjektif dan objektifnya. Lalu ada syarat tambahan lain, yaitu mungkin masuk dalam kategori contohnya motif dia melakukan suatu perbuatan pidana. Itu sebagai syarat tambahan, ya, untuk melakukan suatu, kita mau tahu motifnya apa melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Lalu ada unsur melawan hukum, artinya ada ketentuan hukum formil atau material yang dilarang. Itu menurut Haswinkel Suringa. Nah, kita lihat unsur-unsur delik ada 2 macam. Nah, apa aja unsur-unsur delik? Nah, kalau kita lihat contohnya
pasal 372 tadi, pasal penggelapan tadi. Unsurnya yang disebut ada deliknya, ya, barang siapa memiliki barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki yang ada padanya bukan karena suatu kejahatan, ya, maka kita bisa lihat ada beberapa delik di situ. Pertama namanya delik inti, ya, inti daripada delik. Namanya Bestallendelichten. Ya, Bestallendelichten ini adalah suatu inti dari suatu delik pidana yang harus dibuktikan. Nah, contohnya tadi pasal penggelapan. Apa yang pasal penggelapan ini apa sih Bestallendelichtennya? Apa sih intinya? Intinya adalah memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Ada padanya bukan karena kejahatan, yang ada padanya bukan karena kejahatan. Jadi intinya adalah memiliki, ya. Bagaimana cara dia memiliki barang tersebut harus dibuktikan. Contohnya, dia memiliki barang tersebut dengan cara apa? Dengan cara menjual. Dia memiliki barang tersebut dengan cara apa? Dengan cara menghibahkan. Dia memiliki cara barang tersebut dengan apa? Cara menghabiskan. Contoh, ada si A meminjamkan mobil, ya, ini ya, saya pinjamkan mobil. Ternyata mobil yang dipinjamkan tersebut bukan digunakannya untuk dipakai, tetapi dijaminkannya, ditaruhnya ke pergadaian. Nah, berarti bahwasanya mobil tersebut seakan-akan mobil itu miliknya, diberitahukannya kepada pergadaian, itu milik saya. Kalau pergadaian mengatakan bukan milik dia, pasti pergadaian juga nggak mau, ya. Babi katanya dianggap itu milik dia. Jadi seakan-akan itu milik dia, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari tersebut dan merugikan orang lain yang memiliki barang tersebut dia meminjamkan. Jadi yang harus dibuktikan bagaimana cara dia memiliki barang tersebut. Apakah dengan cara menjual, apakah dengan cara menghibahkan, atau menggunakan, menghabiskan sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan. Nah, itulah yang disebut sebagai Bestallendelichten, inti dari suatu. Jadi bukan barang siapa Bestallennya, bukan yang ada padanya karena bukan kejahatan, bukan, tapi karena dia memiliki barang tersebut sebagian atau seluruhnya yang bukan milik dia. Nah, lalu yang kedua adalah unsur-unsur umum atau unsur-unsur delik dalam arti sempit yang tidak harus dibuktikan. Apa sih yang tidak harus dibuktikan dalam unsur tersebut? Ya, contohnya orang tersebut, ya, memiliki persahabatan dengan orang yang memiliki barang tersebut, ya, atau unsur-unsur terkait dengan barang siapa, apakah dia mempunyai kecakapan, orang yang sudah dewasa yang dapat dipertanggungjawabkan. Cukup dengan apa? Cukup dengan KTP-nya, ya, dia sudah dewasa, ya, tidak perlu lagi dicari-cari apakah orang ini gila atau tidak gila. Sepintas dia sudah bisa ngomong dan bisa dimintakan pertanyaan dijawab dengan lengkap. Nah, itu juga tidak perlu dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak gila dari rumah sakit. Nah, itu tidak perlu dibuktikan. Nah, itulah yang disebut sebagai Bestallendelichten, delik inti, dan delik lain yang tidak perlu selalu dibuktikan. Nah, kalau kita lihat delik-delik, apa yang dimaksud dengan delik yang melekat? Nah, kalau kita lihat delik yang melekat pada orang manusia adalah pertama kesalahan, ya, dalam arti hukum pidana disebut sebagai offset. Offset itu adalah kesengajaan, ya, offset, dolus, kesengajaan. Itu sebagai suatu delik, sengaja melakukan suatu perbuatan, ya, dolus, sengaja. Ada juga culpa. Culpa ini karena kelalaiannya, tidak sengaja melakukan suatu perbuatan. Contoh tadi sengaja menjual, sengaja memiliki, tapi karena ada juga culpa karena kelalaiannya. Contohnya seorang ibu karena kelalaiannya mengakibatkan anak yang dalam pengawasannya menjadi mati, ya, anak di bawah umur lalu dibiarkan jalan, ya, mati karena ditabrak mobil karena tidak ada pengawasan dari dia. Nah, nanti orang tuanya yang bertanggung jawab. Lalu keadaan pribadi seseorang atau subjek yang primer atau non primer, ya,
keadaan psikis, apakah orang tersebut benar-benar normal, ada punya trauma masa lalu. Nah, ini menjadi faktor juga dalam menentukan keadaan orang tersebut. Apakah dia residivis, apakah dia pernah melakukan suatu perbuatan pidana, apakah dia orang yang bergaul dengan para narkoba atau segala macam. Nah, itu semua sangat berpengaruh, ya. Lalu keadaan non fisik seperti pegawai negeri. Nah, pegawai negeri berbeda hukumannya tentu dengan pegawai biasa. Nah, delik terhadap pegawai negeri dengan orang biasa juga aturan hukum pidananya beda. Keadaan subjek dan non pribadi, ya, keadaan subjek orang tersebut, apakah dia seorang, ya tadi disebutkan orang yang dewasa atau anak-anak, ya, pasti berbeda hukumannya karena ada undang perlindungan anak sendiri atau orang yang dewasa. Nah, unsur delik yang melekat pada perbuatan terdiri atas. Nah, delik yang melekat pada perbuatan. Sifat melawan hukum, ada nggak sifat melawan hukum, ya, yang ada pada orang tersebut? Kedua, keadaan atau akibat yang menyertai perbuatannya. Keadaan yang akibat dari suatu perbuatan. Apakah keadaan setelah perbuatan itu, ya, contohnya ini adalah perbuatan pidana material, ya, apakah keadaan perbuatan contohnya penganiayaan. Penganiayaan itu keadaannya macam-macam. Ada mengakibatkan barang yang rusak, ya, penganiayaan ringan, ada mengakibatkan cacat tetap, ya, atau bahkan kematian. Jadi deliknya itu delik dikualifisir, delik yang memiliki akibat yang berbeda dari suatu perbuatan yang mengakibatkan hukumannya juga berbeda. Nah, inilah keadaan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Terus syarat tambahan untuk dapat dipidana. Nah, syarat tambahan sebagai kualitas suatu perbuatan seseorang itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Jadi ada syaratnya, ketentuan lain, ya. Seorang ibu, ya, syaratnya harus ibu atau harus ada laporan pengaduan, contohnya kasus tindak pidana pemerkosaan, ya. Kalau pemerkosaan tidak dilaporkan oleh daripada orang yang korban, maka itu syarat perbuatan pidana tidak dapat dipidana. Kenapa? Tidak ada, karena deliknya adalah delik aduan. Jadi itu syarat tambahan untuk dapat dipidana harus dilaporkan oleh orang yang korban sendiri atau orang tuanya. Tapi itulah yang disebut sebagai syarat untuk dapat dipidana karena bentuknya laporan atau aduan, ya, delik aduan. Nah, kita tadi saya mengatakan selain daripada delik-delik yang cakup di atas tadi, nah, kita lihat ada 4 hal, ya, untuk dapat dipertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu dapat dilakukan terhadap orang tersebut jika dia memenuhi 4 unsur. 4 unsur itu dibagi dalam 2 jenis. Pertama jenisnya adalah yang disebut sebagai actus reus. Actus reus itu adalah perbuatannya, ya, perbuatannya. Nah, perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau dengan kealpaan, ya, atau possession, dia memiliki keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, kalau dilihat dari actus reus, maka ada diancam pidana suatu perbuatan itu bertentangan dengan aturan hukum, ya. Yang kedua, syarat untuk bisa dihukum, dia harus memiliki mens rea atau memiliki unsur kesalahan yang ada padanya, ya. Kesalahan itu, ya, dilakukan, ya, apakah dilakukan dengan sengaja, sebagai niat, sebagai maksud, ataukah itu dilakukan dengan suatu karena desakan atau suruhan orang lain yang karena kealpaannya ataupun terpaksa dalam keadaan tertentu, ya. Lalu pelaku bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan tersebut, ya. Ada saja perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti tadi seorang pimpinan memerintahkan anak buahnya yang diketahui itu adalah perintah yang benar, dan dia melakukan melakukan perbuatan yang salah tapi dapat dari perintah yang benar sesuai dengan tugasnya, maka orang itu tidak bisa dapat dipidana. Kesalahannya ada pada dia, tapi dia tidak bisa dipidana karena perintah jabatan, ya. Jadi ini ketentuan 2 hal. Nah, sekarang siapa yang bisa jadi subjek pelaku tindak pidana? Nah, subjek pelaku tindak pidana itu ada 2. Yang disebut pertama adalah naturally person. Naturally person itu adalah secara natural orang itu sejak lahir sudah menjadi subjek pelaku tindak pidana. Itu adalah orang. Maka kalimat hukum pidana dalam pasal-pasal disebutkan siapa? Barang siapa atau setiap orang, ya.
Disebut siapa? Barang siapa itu menunjuk kepada orang, yaitu setiap orang. Yang kedua, subjeknya adalah disebut korporasi. Korporasi ini disebut sebagai reh person atau artificial person, yang dia bukan manusia, tapi dia seakan-akan seperti manusia yang diciptakan sebagai subjek pelaku tindak pidana. Makanya yang terkait dengan korporasi, ada tindak pidana korporasi, kejahatan korporasi, di mana korporasi sebagai subjek pelaku tindak pidana. Dan itu sudah diakomodir dalam undang-undang tipikor, dalam undang-undang terorisme, atau undang-undang tentang pencucian uang atau perdagangan manusia. Nah, itu semua menjadi subjek, ya. Nah, bagaimana perumusannya? Perumusan tindak pidananya. Nah, coba kita lihat di sini. Rumusan tindak pidana. Nah, rumusan tindak pidana penting karena sesuai dengan prinsip kepastian, ya, lex certa, ya, lex scripta, ya. Nah, sehingga masyarakat harus tahu mana yang dilarang. Nah, jadi kalau dalam ketentuan peraturan undang-undangan, pemidanaan harus diatur dengan undang-undang. Masyarakat sejak diundangkan, dicantumkan dalam berita negara, dianggap tahu semua peraturan undang-undang. Levelnya adalah undang-undang terkait dengan pemidanaan. Lalu yang kedua, peristiwa yang terjadi secara nyata harus masuk dalam rumusan. Artinya perbuatan itu mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. Jadi perbuatan peristiwa-peristiwa itu sesuai dengan unsur-unsur pidananya terpenuhi, ya. Jadi masyarakat bisa melihat. Ketiga, agar peristiwa itu masuk dalam rumusan, maka perbuatan itu harus mempunyai sifat atau ciri-ciri dari delik dalam undang-undang. Nah, ciri-ciri sifatnya itu dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebenarnya sudah diatur. Ya, ada kejahatan terhadap harta benda, ada kejahatan terhadap orang, ada kejahatan terhadap ketertiban umum. Nah, itu semua ada klasifikasinya yang dimasukkan dalam KUHP. Jadi KUHP sebenarnya sudah mengatur. Jadi kita tinggal tahu aja di mana perbuatan yang masuk klasifikasi. Bahkan sekarang ada ketentuan tentang undang-undang parsial yang diatur dalam undang-undang tersendiri, korupsi sendiri, pencucian uang sendiri, tindak pidana perdagangan manusia, ya, dan tindak pidana narkotika, semua ada aturan yang lebih khusus lagi. Kalau semua unsur dalam rumusan itu terdapat di dalam undang-undang, maka berarti bahwa perbuatan itu memenuhi atau cocok dengan rumusan delik. Jadi rumusan delik dengan perbuatan cocok, sehingga orang tersebut dapat dihukum. Nah, kalau kita lihat berikutnya adalah ada 3 macam perumusan dalam undang-undang. A. Menyebutkan satu persatu unsur perbuatannya. B. Hanya menyebutkan kualifikasi dari delik. C. Penggabungan A dan B. Contohnya, kita ambil menyebutkan satu persatu unsur dari perbuatannya. Nah, tadi contohnya delik. Barang siapa, ya, di pasal 372. 372 di situ disebutkan unsur-unsurnya dengan jelas, ya. Di situ disebutkan barang siapa dengan sengaja, ya. Sudah 2 kali nih. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan. Jadi masuk semua satu persatu unsurnya, ya, satu persatu unsurnya. Unsurnya apa? Unsurnya tadi ada suatu dengan sengaja melawan hukum, ya, sudah sengaja melawan hukum, ya, barang sesuatu atau seluruhnya. Ada juga yang menyebutkan kualifikasinya saja, kualifikasi delik. Contohnya apa tuh? Contohnya kita lihat di pasal pembunuhan, di pasal 338, ya. Di pasal 338 itu hanya mencantumkan dengan deliknya saja. Delik apa? Delik pembunuhan. Ya. Nah, kita lihat di pasal 338 dikatakan begini, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dia tidak menyebutkan perbuatan delik merampas orang lain itu dengan cara melawan hukum atau tidak melawan hukum, tidak peduli. Tapi kalau orang tersebut sudah merampas nyawa orang lain dengan sengaja, maka dia diancam dengan pembunuhan. Ya, itu adalah hanya menyebutkan kualifikasinya saja. Jadi orang yang melakukan pembunuhan. Ada juga yang menggabungkan, sudah ada kualifikasinya, ada deliknya, dan juga ada kualifikasinya, ya, kualifikasi terhadap perbuatan tersebut, ya. Contohnya apa? Contohnya kita lihat tentang pasal penganiayaan,
Nah, penganiayaan itu ada beberapa perbuatan yang kita lihat di pasal 351. Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama 2 tahun kalau dia dalam keadaan bendanya saja yang rusak, atau hanya ringan, ya, luka-luka berat, atau mengakibatkan kematian, atau dengan merusak kesehatan. Ini semua perbuatannya dicampurkan, ya, di dalam satu perbuatan. Jadi contohnya pasal pencurian juga dicantumkan, pencurian pada malam hari, pencurian, itu semua masuk dalam rumusan penggabungan delik. Lalu cara menempatkan norma dan sanksi. Lalu menempatkan norma dan sanksi sekaligus, normanya ada dan sanksinya ditempatkan dalam satu pasal sekaligus. Contohnya tadi penerapan tentang norma tentang penipuan. Nah, dia tidak menjelaskan penipuan, tapi nanti sanksinya di belakang. Lalu penerapannya terpisah antara norma dan sanksi. Lalu ada sanksi yang dicantumkan lebih dulu, lalu normanya kemudian. Nah, inilah yang disebut sebagai suatu bentuk penempatan norma-norma dan sanksi-sanksi dalam KUHP. Nanti kita lihat jelasnya lagi dalam pembentukan suatu pasal-pasal terkait dengan pembidanaan. Di situ kita lihat bagaimana norma-norma dan sanksi itu dibentuk dalam satu kesatuan, dibentuk secara terpisah atau dijadikan satu. Demikian kita sudah melihat apa itu stakbar faith dari awal, ya, klasifikasinya, tindak pidana objektif, subjektif, dan hal-hal lain yang terkait dengan stakbar faith tersebut. Kiranya ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih untuk waktunya, dan terus menonton YouTube kami di Hukum Pidana, Tipikor, Hukum Acara Pidana, dan seluruh yang terkait dengan konten-konten yang terkait dengan pembidanaan dan hukum pidana. Kiranya ini memberkati kita selalu. Terima kasih.